Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisha, SEMSAK, dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan videonya. Baik, yang pertama timbulnya hutang pajak yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada ajaran material. Menurut ajaran utang pajak material, utang pajak timbul karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu type based yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua ada ajaran formil. Kemudian ajaran utang pajak formil menyatakan bahwa utang pajak itu timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak walaupun syarat subjektif, objektif, dan waktu telah dipenuhi. Selanjutnya ada penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak atau wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, di mana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggungan pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyenderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Selanjutnya ada dasar hukum pajak. Adapun dasar hukum atau ketentuan lain yang mengatur penagihan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Pasal 18 tentang surat ketetapan pajak atau SKP, Pasal 20 tentang penagihan seketika dan sekaligus, Pasal 21 tentang hak preferensi atau hak mendahului, dan Pasal 22 tentang daluarsa penagihan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 398. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 3987. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 135 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 247, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4049. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan. Selanjutnya ada pelaksanaan penagihan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tindakan penagihan pasif. Tindakan penagihan pasif maksudnya adalah penagihan yang dimulai sejak penyampaian dasar penagihan pajak yang meliputi surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan apabila belum berhasil maka menggunakan surat teguran. Yang kedua ada tindakan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif maksudnya adalah tindakan penagihan yang dimulai dari penyampaian surat teguran, surat paksa, dan dilanjutkan dengan tindakan sita dengan mengeluarkan surat perintah melakukan penyitaan. Adapun antara tindakan satu dengan yang lainnya mempunyai rentang waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal wajib pajak, surat paksa disarankan pada pengurus dan pegawai tingkat pimpinan. Tindakan penagihan aktif diawali dengan penerbitan surat teguran, dilanjutkan dengan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan diakhiri dengan lelang. Penjelasan pertama, surat edaran.
Surat edaran diterbitkan 7 hari sejak jatuh tempo. Surat teguran merupakan awal dari tindakan penagihan sebelum tindakan dilaksanakan. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa diterbitkan apabila yang pertama, penanggung jawab tidak melunasi utang pajak, kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Terhadap penanggungan pajak telah dilaksanakan seketika dan sekaligus. Penanggungan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya yang ketiga, surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMB. Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. SPMP diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka 2 kali 24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Yang keempat, ada pengumuman lelang. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Yang terakhir ada pelelangan. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Yang terakhir, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda tambah bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahkan tangan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadinya penyitaan atau barang penanggung pajak oleh pihak atau terdapat tanda-tanda kepelitian. Hapusnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan secara langsung terhapus apabila ada aktivitas pembayaran kepada kas negara. Yang kedua, ada kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi bila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikomunikasikan dengan pajak lainnya yang terutang. Yang ketiga, kadaluarsa. Dalam penghapusan utang pajak ini, kadaluarsa diartikan sebagai kadaluarsa penagihan. Kadaluarsa adalah salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutangnya. Yang keempat, ada pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan ini berlaku terhadap sanksi administrasi saja, bukan terhadap pokok pajaknya. Yang kelima, penghapusan. Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan penghapusan dengan syarat bila keadaan keuangan wajib pajak sedang tidak memungkinkan. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk mengetahui dan menentukan kapan timbulnya utang pajak dalam teori perpajakan terdapat dikenal dua teori ajaran, yaitu ajaran utang pajak material dan ajaran utang pajak formil. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaran, menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu tindak penagihan pasif, tindak penagihan aktif, dan penagihan seketika dan sekaligus. Adapun penyebab hapusnya utang pajak yaitu
pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Sekian presentasi materi ketiga dari saya ucapkan terima kasih.